Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Taman Nasional Kepulauan Togean, sebuah destinasi di Sulawesi Tengah yang menawarkan perjalanan yang tidak biasa. Melihat lebih dekat peran serta masyarakat bersama pengelola Taman Nasional yang bahu-membahu untuk menciptakan bumi yang lebih baik. Ayo ke Taman Nasional Kepulauan Togean. Ayo ke Taman Nasional Kepulauan Togean. Inilah perjalanan saya, Clara Alverina, dalam Journey Way to Explore. Mau beli tiket masuk untuk satu orang. Untuk berwisata ke Taman Nasional Kepulauan Togean, wisatawan harus membeli karcis masuk. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia tentang penerimaan negara bukan pajak. Untuk wisatawan mancanegara harga tiketnya Rp150.000, untuk wisatawan domestik harga tiketnya hanya Rp5.000 saja. Saya pun bertemu dengan Kepala Balai Taman Nasional Kepulauan Togean, Insinyur Bustang, untuk mengetahui lebih dalam tentang Taman Nasional ini. Apa saja hal menarik dan yang paling ikonik yang ditawarkan dari Taman Nasional Kepulauan Togean untuk wisatawan yang datang? Ada beberapa potensi wisata alam yang sangat menarik. Di antaranya adalah terumbu karang yang sangat indah. Terus yang kedua adalah jellyfish atau ubur-ubur yang tidak menyengat. Dan ada jembatan Pulau Papan yang sebagai tempat selfie. Di samping itu adalah ada kebudayaan dan kuliner masyarakat di Kepulauan Togean. Saya tidak sabar untuk mengeksplorasi Taman Nasional Kepulauan Togean. Terima kasih banyak, Bapak. Terdiri dari ratusan pulau, ada beberapa pulau yang menjadi destinasi wisata populer di Kepulauan Togean. Ini adalah Pulau Layang, salah satu daya tarik dari Taman Nasional Kepulauan Togean. Bentuknya menyerupai batu-batu karang yang muncul di atas permukaan laut. Dan Pulau Layang menjadi awal perjalanan saya untuk mengeksplorasi Taman Nasional Kepulauan Togean. Sekitar 40.000 penduduk menghuni Taman Nasional Kepulauan Togean. Mereka berasal dari latar belakang etnis yang beragam, mulai dari suku Bobongko, Togean, Bugis, dan tak ketinggalan suku Bajo. Saya akan mengajak Anda ke Desa Tongidon untuk melihat kearifan lokal para nelayan di Taman Nasional Kepulauan Togean dalam memancing ikan. Pak, kalau mancingnya Pakai umpan ini, Bu. Pak, jadi ini alatnya, Pak? Ini alat mancing tradisional ini. Oh, sederhana sekali ya? Ya, Hanya sederhana. pakai senar? Pakai senar, pakai pancing, pakai pemberat. Biasanya sehari melaut bisa dapat berapa, Pak, ikannya? Ya, kalau sehari itu kalau namanya itu rezeki yang sudah biasa main 20 kilo dalam satu hari.
campuran macam-macam ikan. Tapi kalau karena yang sial juga biasa satu hari itu ya paling banyak itu 2 kilo sampai 3 kilo. Lagi. Bapak ya Pak, Ya. cari rezeki dengan halal. Ya, Dan yang penting alam tetap terjaga. terjaga. Wah, ini dapat lagi nih Pak. Aduh, bukan main rezeki, Pak. Alhamdulillah ya. Ya. Tak mudah untuk tetap bertahan menggunakan cara-cara tradisional menangkap ikan. Godaan untuk melalui jalan pintas dengan menggunakan bom dan racun untuk mendapat ikan yang lebih banyak dan cepat sangat besar. Mengingat mayoritas penduduk Taman Nasional Kepulauan Togean bergantung sepenuhnya dari hasil laut. Namun para nelayan di Taman Nasional Kepulauan Togean percaya bahwa alam lebih berharga. Warisan yang bisa diturunkan untuk anak cucunya. Marilah memancing kita bersama, pakai cara tradisional. Semoga ikan kita berlanjut sampai anak cucu. Untuk mencegah nelayan menggunakan bom dan racun dalam penangkapan ikan, Taman Nasional Kepulauan Togean bersama kelompok masyarakat pengawas melakukan patroli dan penyuluhan secara rutin. Selamat pagi Pak. Sama-sama Pak ya, kita jaga lautnya kita, jaga karangnya kita, supaya tambah banyak ikan yang diam di sini. Jika harta tak bisa diwariskan, hanya laut dan kekayaannya yang melimpah yang bisa diwariskan untuk mereka dan generasi berikutnya. Salah satu spesies yang menjadi daya tarik Taman Nasional Kepulauan Togean ialah ubur-ubur tidak menyengat atau stingless jellyfish. Hidup di tengah danau terisolasi dari lautan, stingless jellyfish ini kemudian beradaptasi, mereka kehilangan kemampuannya untuk menyengat karena tidak ada predator di danau ini. Dari atas ini saya sudah bisa melihat ada banyak sekali stingless jellyfish.
Di balik keindahan alam bawah lautnya, Taman Nasional Kepulauan Togean juga mengalami ancaman. Untuk menjaga Kepulauan Togean tetap asri, pihak Taman Nasional bersama masyarakat lokal melakukan berbagai cara. Salah satunya dengan mengangkat spesies mahkota berduri atau biasa disebut Crown of Thorns. Halo Pak Sidik. Halo. Pak, jadi Crown of Thorns itu spesies apa? Dia spesies bintang laut yang memakan terumbu karang. Itu. Kenapa dia bisa mengancam rantai makanan di laut? Karena itu salah satu rantai makanannya itu sudah terputus. Makanya dia banyak. Itu. Karena yang makan dia itu hanya ada Napoleon sama Triton ikan. Triton dan Napoleonnya itu banyak ditangkap sama para nelayan. Cara tangkap Crown of Thorns itu bagaimana, Pak? Nah, kebetulan kita bersama teman-teman mau nangkap bintang lautnya. Mau lihat? Ayo kita sama-sama. Wah, boleh. Wah, dapat banyak ya kita, Pak. Ya, dapat banget. Ini dalam waktu 20 menit saja kita sudah bisa mendapatkan 30 Crown of Thorns. Biasanya sih kalau macam misalkan kita lagi banyak, biasa 20 menit sampai 50 sampai 100. Biasa lebih banyak lagi dari ini. Iya, Lalu sekarang setelah ditangkap, kita apain? kita bakar. Kenapa Seperti tidak itu. dengan cara lain? Karena kalau macam misalkan dia tidak dibakar, nanti kan biasanya orang datang keinjak nanti. Dia nanti bahaya untuk kaki, karena ini beracun dia. Berkunjung ke Taman Nasional Kepulauan Togean kali ini, saya seolah dibukakan mata bahwa alam begitu berharga dan butuh peran masyarakat lokal untuk menjaganya. Jika alam begitu terjaga kelestariannya, pada akhirnya masyarakat lokal sendiri yang akan merasakan dampak positifnya dengan banyaknya wisatawan yang datang ke Taman Nasional. Ini merupakan tarian pondi-pondi. Tarian khas suku Kepulauan Togean, yakni suku Bobongko. Tarian ini menceritakan lomba petik durian. Para penari cilik ini mengenakan pakaian khusus yang diberi nama pakolo. Pondi-pondi menjadi salah satu atraksi menarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional Kepulauan Togean. Mengeksplorasi Taman Nasional Laut Kepulauan Togean tak lengkap rasanya jika belum menyelam atau diving. Sebagai Taman Nasional Laut, Kepulauan Togean menawarkan spot-spot diving menarik. Nah, saat ini saya mau menyelam di spot Bomber Wreck. Pak Heri, kalau Bomber Wreck ada di kedalaman berapa? Jadi spot ini berada di kedalaman 21 meter. Ketika kita menyelam di spot ini, karena spot ini dekat dengan kampung, dekat dengan bakau, maka kita harus memperhatikan buoyancy, terutama saat kicking. Kita berada di dasar, lumpur akan naik. Oke, sekarang sudah siap untuk menyelam. Inilah bangkai pesawat pengebom atau bomber milik Amerika,
B-24 Liberator. Bangkai pesawat bomber ini merupakan peninggalan Perang Dunia Kedua. Pada masanya, pesawat pengebom ini termasuk besar. Butuh 10 awak untuk mengoperasikan pesawat ini. Dibandingkan bangkai pesawat atau kapal di daerah lain, bentuk pesawat B-24 Liberator ini terbilang masih utuh. Kursi, kemudi, dan tuas gas di area kokpit masih tampak jelas. Badan pesawat mulai dari baling-baling, sayap, dan kubah senjata pun tidak ada yang patah. Lokasi jatuhnya pesawat bomber ini berada dekat perkampungan, sehingga pada saat terjatuh, seluruh awak pesawat berhasil diselamatkan oleh warga sekitar. Hingga saat ini, B-24 Liberator terlihat masih gagah, terbenam di perairan Taman Nasional Kepulauan Togean. Sebelum lanjut diving, kita makan dulu. Seluruhnya merupakan kuliner khas dari Kepulauan Togean. Ada papeda yang merupakan kuliner khas dari Indonesia bagian timur. Uniknya papedanya warna coklat karena tadi ibunya bilang terbuat dari sagu yang sudah mengering. Papedanya juga sudah dicampur dengan kuah asam. Lalu ada ikan, ini ikan tongkol. Ikan tongkol ini dimakan bersama sinole. Sinole ini terbuat dari sagu, kelapa, gula, dan garam. Ikan tongkolnya dimakan dicampur dengan sinole untuk mengganti nasi dan tentunya dicampur dengan sambal. Enak banget. Ternyata perpaduan antara ikan dengan sinole ini kombinasi yang sempurna. Secara garis besar memang rasa utama dari makanan Togean ini cenderung asam dan juga pedas, dan banyak menggunakan sagu dan juga ikan. I'm ready to dive. Taman Nasional Kepulauan Togean merupakan bagian dari segitiga terumbu karang atau Coral Triangle, yakni area yang memiliki keragaman karang tertinggi di dunia. Coral Triangle meliputi wilayah Indonesia, Filipina, Malaysia, Papua Nugini hingga Kepulauan Mikronesia. Pada kedalaman 8 sampai dengan 10 meter, saya dapat menikmati keindahan terumbu karang dengan tingkat kerapatan tinggi. Selain tingkat kerapatan terumbu karang yang tinggi, saya juga terkagum dengan jarak pandang atau visibility yang jernih, mencapai lebih dari 50 meter. Untuk menjaga kelestarian terumbu karang di Kepulauan Togean, pihak Taman Nasional bersama masyarakat lokal melakukan transplantasi dengan menggunakan substrat jaring laba-laba. Sejauh ini, sudah lebih dari 15.000 bibit karang yang ditanam dan tersebar di beberapa titik di Taman Nasional Kepulauan Togean. Pada kedalaman lebih dari 30 meter, saya bertemu dengan beragam jenis ikan. Dan akhirnya, untuk pertama kali saya bertemu dengan ribuan ikan barakuda.
Metro TV, knowledge to elevate. Metro TV, knowledge to elevate.